Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Seneng banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung sama kita. Coba Anda bayangkan sebentar Anda lagi lihat peta dunia yang ditempel di dinding. Yang penuh warna-warni gitu ya. Bener, Anda pasti lihat garis-garis batas negara yang tegas banget kan? Warnanya beda-beda. Nah, kita ini seringkali berpikir kalau aturan yang mengatur hidup kita itu ya bakal berhenti tepat di garis batas itu. Bahwa kalau kita berdiri di negara A, ya otomatis kita cuma tunduk sama hukum negara A. Tepat. Tapi, bersiaplah. Karena hari ini kita mau membongkar habis konsep itu. Kita bakal eksplorasi satu gagasan yang kayaknya bakal mengubah cara Anda melihat dunia secara permanen. Bahwa perbatasan geografis dan hukum negara yang selama ini kita anggap mutlak itu, Sebenarnya cuma ilusi. ilusi yang perlahan-lahan mulai runtuh. Nah itu dia, sumber utama materi kita hari ini tuh buku yang sangat membuka wawasan. Judulnya Global Legal Pluralism, A Jurisprudence of Law Beyond Borders. Ini ditulis oleh Paul Schiff Berman. Beliau ini dekan dan profesor hukum di Universitas George Washington. Betul, dan misi kita di diskusi ini jelas banget. Kita pengen bantu Anda memahami gimana berbagai sistem hukum ini saling tumpang tindih, mulai dari tingkat lokal, nasional, internasional, sampai aturan dari komunitas non-negara. Dan bagaimana semua jaring itu ngatur hidup Anda tiap hari. Jadi istilah warga negara dunia itu bukan cuma kiasan puitis ya, tapi realitas hukum yang mengikat. Oke, mari kita bedah ini. Gimana menurut Anda soal konteks buku ini di era sekarang? Buku ini tuh hadir di momen yang krusial banget buat sejarah kita. Kalau kita perhatikan rutinitas sehari-hari, kita sering kan merasa kewalahan sama derasnya informasi, berita global, regulasi yang kayaknya tuh saling nabrak satu sama lain. Iya, bikin pusing kadang-kadang. Nah, karya Berman ini jadi lensa yang tajam banget karena dia nggak cuma motret fenomena apa yang lagi terjadi, tapi dia membedah kenapa pemahaman soal pluralisme hukum ini wajib banget kita miliki. Ini tuh kayak keterampilan literasi global zaman now. Karena kalau nggak pakai kacamata pluralisme hukum ini, dunia modern ini cuma bakal kelihatan kayak benang kusut yang kacau banget. Sepakat, kita ini sebenarnya lagi ada di tengah masa transisi besar, bergerak ninggalin fiksi hukum klasik yang sangat bergantung pada batas wilayah fisik, menuju jaringan global yang jauh lebih kompleks. Benang kusut kekacauan. Wah, itu frasa yang pas banget sih ngewakilin perasaan banyak orang sekarang. Soalnya kalau kita lihat praktek hukum di dunia nyata, itu rasanya berantakan banget. Dari zaman sekolah kan kita diajarin hukum itu teritorial. Satu negara, satu aturan. Anda liburan ke Prancis, ya ikut hukum Prancis. Terus balik ke Amerika, ikut hukum Amerika. Gampang kan? Tapi terus, internet dan globalisasi datang dan ngancurin konsep rapi ini sampai berkeping-keping. Memang kelihatannya berantakan, tapi ini sebenarnya pembentukan tatanan baru. Coba kita tarik mundur sedikit ke kasus klasik di tahun 2000. Ini semacam titik balik perdebatannya. Oh, ini yang melibatkan raksasa internet itu ya? Yahoo. Betul, Yahoo. Jadi situasinya begini, pengadilan di Prancis ngeluarin perintah resmi buat ngelarang akses ke memorabilia Nazi dan materi penyangkalan Holocaust di situs lelang Yahoo. Karena itu melanggar undang-undang Prancis kan? Tepat sekali. Masalahnya jadi rumit karena materi itu diunggah dan disimpan di server yang ada di Amerika Serikat. Dan Yahoo sebagai perusahaan Amerika langsung berlindung di balik amandemen pertama Konstitusi AS. Yang ngasih perlindungan kuat banget soal kebebasan berpendapat itu ya? Iya. Nah di sini kita sama sekali nggak lagi mengevaluasi siapa yang benar secara moral ya, atau sistem hukum mana yang lebih baik. Fakta objektif yang lagi kita lihat adalah satu tindakan digital terjadi secara bersamaan di dalam wilayah Prancis dan di luar Prancis. Jadi satu perbuatan ditarik oleh dua sistem hukum yang beda 180 derajat. Yang sangat menarik di sini adalah fenomena ini tuh bukan bug atau kesalahan sistem sesaat. Ini realitas baru kita. Pemerintah Prancis merasa kalau mereka nggak bisa blokir materi itu, berarti Amerika Serikat lagi maksain hukum amandemen pertamanya ke seluruh dunia lewat internet. Tapi dari sisi Yahoo, mereka mikirnya kalau mereka harus tunduk sama pengadilan Prancis, berarti Prancis lagi mendikte apa yang boleh dan nggak boleh dilihat sama warga Amerika. Tepat. Tarik-menarik yurisdiksi yang sempurna. Itu ilustrasi yang gila sih, karena relevan banget sama apa yang Anda yang lagi dengerin penelusuran mendalam ini, lakuin tiap kali buka HP. Pas Anda klik agree atau setuju terms and conditions, Anda itu langsung terikat jaring hukum internasional. Betul sekali. Tapi saya penasaran nih, konflik ini kan khas dunia maya banget.
Tumpang tindih ini kejadian juga nggak sih di dunia fisik, yang benar-benar bisa kita sentuh? Karena di sumber kita ada benturan antara pengadilan domestik dan internasional. Wah, jauh lebih sering dari yang kita bayangkan. Kita ambil contoh mekanisme penyelesaian sengketa di perdagangan bebas, kayak NAFTA. Perjanjian perdagangan Amerika Utara itu ya? Iya, pernah ada kasus di pengadilan lokal negara bagian Mississippi, Amerika. Lewat peradilan juri, mereka menjatuhkan denda ganti rugi yang nilainya fantastis banget ke sebuah perusahaan pemakaman Kanada, Lowen Group. Denda dari pengadilan lokal, berarti ya harusnya selesai di situ dong. Logika tradisionalnya begitu, tapi perusahaan Kanada ini nggak berhenti. Mereka bawa kasusnya ke pengadilan khusus NAFTA, semacam tribunal internasional gitu. Terus apa yang terjadi? Tribunal ini intervensi. Mereka evaluasi sidang lokal itu dan secara terbuka di putusannya mereka bilang kalau proses di Mississippi itu adalah kegagalan keadilan atau miscarriage of justice. Wow, juri lokal ditegur tribunal internasional. Kebayang nggak sih dampak psikologisnya ke otoritas lokal saat ada badan internasional antah berantah tiba-tiba masuk dan ngebatalin sistem peradilan mereka? Pasti tegang banget politiknya di sana. Dan ini bukan satu-satunya kan? Ada juga kasus Mahkamah Internasional atau ICJ yang menegur pengadilan dalam negeri. Iya, itu kasus perseteruan Meksiko lawan Amerika Serikat di ICJ. Intinya, sistem peradilan Amerika jatuhi hukuman, termasuk hukuman mati, ke beberapa warga negara asing tanpa ngasih hak notifikasi konsuler ke mereka. Padahal itu hak yang dijamin hukum internasional ya, biar mereka bisa dapat bantuan dari kedutaannya. Betul. ICJ akhirnya negur AS dan merintahkan pengadilan sana buat ninjau ulang kasus-kasusnya. Memang putusan ICJ nggak bisa dipaksa kayak polisi lokal. Tapi tekanannya pasti kerasa banget dong. Sangat nyata. Sampai akhirnya ada pengadilan negara bagian di Oklahoma yang milih buat patuh sama ICJ dan nunda eksekusi. Relevansinya buat kita dalam keseharian itu dalam banget ya. Tiap kali Anda pergi ke luar negeri atau pakai aplikasi buatan luar, Anda itu nggak cuma tunduk sama satu buku hukum negara aja. Anda lagi berselancar di atas jaring hukum global. Yang terus-menerus saling tarik-menarik. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Karena dari apa yang saya tangkap dari buku Berman ini, tarik ulur kekuatan ini tuh nggak cuma terjadi secara eksternal. Maksudnya bukan cuma negara lawan negara atau negara lawan tribunal internasional. Iya, batasnya makin kabur. Konflik ini juga meledak di dalam negaranya sendiri. Ada dinamika internal antara pemerintah daerah atau negara bagian yang justru ngelawan pemerintah pusatnya. Ini gimana ceritanya? Dinamika internal ini justru nambah kerumitan pluralisme hukum ini. Di AS ada studi kasus lingkungan yang terkenal banget, Massachusetts lawan EPA atau Badan Perlindungan Lingkungan. Pemerintah federal buat maksa mereka meregulasi emisi gas rumah kaca. Ini fenomena di mana entitas lokal nyoba maksain norma lingkungan global karena mereka ngerasa pemerintah pusatnya terlalu lamban. Masuk akal sih, mereka ngerasa harus turun tangan langsung. Dan ini nggak berhenti di isu lingkungan kan? Saya ingat bagian soal negara bagian Illinois yang bikin manuver gila terkait Sudan. Kasus Illinois itu contoh klasik gimana otoritas lokal ikut campur urusan internasional. Mereka sahkan undang-undang buat narik investasi atau divestasi dari negara Sudan. Motifnya untuk protes pelanggaran HAM di Darfur waktu itu kan? Betul, sebagai protes moral, niatnya mulia. Tapi dari kacamata tata negara, ini nabrak keras otoritas pemerintah federal. Urusan kebijakan luar negeri itu kan secara konstitusional kekuasaannya Washington. Terus dibatalin nggak sama pemerintah pusat? Hakim federal akhirnya ngebatalin undang-undang itu. Tapi ceritanya nggak mandek di situ. Aksi Illinois ini bikin efek bola salju opini publik yang masif banget. Oh, tekanan publiknya jadi besar ya? Sangat besar. Sampai akhirnya Kongres AS terpaksa turun tangan dan mengesahkan undang-undang nasional bernama SADA di tahun 2007. SADA ini pada dasarnya kompromi. Negara bagian diizinkan divestasi, tapi aturannya dibatasi parameter dari pemerintah federal. Gila, aturan lokal yang dibatalin malah memicu lahirnya aturan nasional. Dialog hukum yang benar-benar nyata. Itulah negosiasi hukum yang terus berjalan. Tapi tunggu dulu. Yang bikin saya paling tercengang dari buku ini adalah fakta bahwa nggak cuma institusi pemerintah yang bisa bikin hukum. Ada dunia paralel yang namanya hukum non-negara. Ini bagian favorit saya. Salah satu yang dibahas itu Klub Pedagang Berlian New York. Pas baca itu, rasanya kayak baca soal organisasi rahasia di film-film. Punya aturan sendiri, pengadilan sendiri. Ini cara kerjanya gimana sih? Ya memang terdengar seperti organisasi eksklusif. Tapi dampaknya di dunia nyata itu sangat mengikat secara ekonomi loh.
Klub ini ngembangin sistem arbitrase dan aturan kontrak yang spesifik banget, Dan mereka nyelesain sengketa triliunan rupiah di luar pengadilan negara. hampir sepenuhnya. Kenapa? Karena pengadilan negara dianggap terlalu lambat, mahal, dan hakimnya nggak paham detail industri berlian yang rumit. Terus kalau ada yang ngelanggar, ngehukumnya gimana? Kan mereka nggak punya polisi atau penjara. Hukumannya sosial dan ekonomi. Kalau Anda ngelanggar atau mangkir, Anda bakal dikucilkan. Nama dan foto Anda dipampang di bursa berlian seluruh dunia. Wah, tamat riwayat karirnya dong. Ekskomunikasi dari komunitas ini sama aja dengan hukuman mati secara profesional. Anda nggak bakal bisa berbisnis lagi. Makanya, anggota klub jauh lebih takut melanggar aturan komunitas daripada melanggar hukum perdata negara. Jadi hukumannya bukan kurungan, tapi reputasi yang dihancurin permanen. Brutal tapi efektif ya. Dan fenomena kayak gini juga terjadi di komunitas lain kan? Peternak sapi misalnya. Betul. Komunitas peternak sapi punya norma adat buat nyelesain sengketa lahan gembala atau kepemilikan ternak. Norma ini seringnya lebih dipatuhi sehari-hari ketimbang hukum properti negara. Terus soal agama, ini juga ranah yang besar banget. Sangat besar. Di Inggris misalnya, ada pengadilan syariah yang beroperasi khusus untuk hukum keluarga dan perdata komunitas muslim di sana. Resolusi mereka mengikat secara moral bagi komunitasnya. Padahal mereka beroperasi berdampingan dengan sistem hukum sipil sekuler Inggris kan? Ya, dan di Amerika ada kasus historis Universitas Bob Jones. Ini institusi Kristen yang dulu punya kebijakan melarang mahasiswanya pacaran atau menikah beda ras, murni berdasarkan teologi mereka. Tapi ini kan nabrak kebijakan hukum federal soal hak asasi sipil. Persis, makanya negara intervensi. Ini bukti seberapa sering hukum agama dan negara itu bergesekan. Belum lagi aturan asosiasi akuntansi global atau standar perbankan transnasional. Yang aturannya dibikin di ruang rapat tertutup para bankir ya, bukan di gedung parlemen. Tepat, mereka yang ngatur aliran uang global kita. Oke, ini bikin saya mikir keras. Kalau hidup kita dikepung jaring hukum dari klub berlian, dewan agama, tribunal internasional, kenapa kita secara psikologis masih terobsesi banget sama garis perbatasan di peta? Itu pertanyaan yang esensial. Di buku ada bagian yang ngutip Benedict Anderson soal konsep komunitas yang dibayangkan atau imagined communities. Maksudnya, negara dan ikatan kebangsaan ini cuma imajinasi doang? Konsep Anderson ini fundamental banget. Dia argumen kalau negara bangsa atau nation state itu bukan entitas organik dari zaman purba. Garis batas itu nggak turun dari langit. Jadi ini penemuan modern dong? Sangat modern. Konstruksi sosial yang baru terkonsolidasi setelah era pencerahan di Eropa. Anderson ngasih observasi sederhana. Di negara sekecil apapun, Anda nggak bakal pernah kenal 99% sesama warga Anda. Bener juga sih. Tapi secara ajaib, di benak Anda ada bayangan kuat soal kebersamaan dan identitas yang sama dengan jutaan orang asing itu. Makanya disebut komunitas yang dibayangkan. Terus gimana imajinasi kolektif sebesar itu bisa tercipta barengan? Di buku dibahas soal peran teknologi cetak. Analoginya luar biasa sih menurut saya. Anderson nyebutnya kapitalisme cetak. Dulu sebelum ada mesin cetak, orang Eropa interaksi pakai ribuan dialek lokal yang beda-beda. Pas Gutenberg nemuin mesin cetak, penerbit pengen jual buku sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin kan nyetak dalam ribuan dialek, nggak efisien. Makanya mereka mulai menstandarkan bahasa. Terus terciptalah fenomena baru. Tiap pagi, puluhan ribu orang yang nggak saling kenal, duduk minum kopi, baca koran yang sama dengan bahasa yang sama. Dan koran itu mulai ngotak-ngotakin halaman berita ya. Ada rubrik domestik, ada rubrik luar negeri. Betul, ritual massa yang diulang-ulang ini nanam ilusi psikologis yang solid. Bahwa kita yang ada di halaman domestik ini adalah satu kesatuan komunitas, beda sama mereka yang di halaman luar negeri. Wah, mesin cetak itu bidan lahirnya identitas nasional ya. Bikin merinding, sadar kalau identitas kebangsaan kita dibentuk sama strategi marketing industri percetakan masa lalu. Kota-kota kedap udara. Padahal kalau Anda lihat peta abad pertengahan, garis batasnya itu kabur banget. Oh, kekuasaan kerajaan memudar aja gitu ya di pinggiran. Iya, tapi karena kita dihipnosis peta modern terus-menerus, kita nerima doktrin absolut kalau satu wilayah bergaris tegas itu pasti satu budaya seragam dan satu hukum tunggal. Padahal realitasnya sekarang, budaya sama wilayah fisik udah nggak nempel lagi. Berman pakai istilah akademis yang lumayan berat nih, deteritorialisasi. Buat yang awam, ini kesehariannya kayak gimana sih? Nah, fisiknya, paling gampang gini deh. Anda pergi ke mall terdekat di perumahan Anda.
Isinya kedai kopi sama merek baju retail global semua kan? Betul, tata letaknya persis sama kayak yang ada di Tokyo, London, atau Dubai. Ruang lokal kita udah diisi budaya global. Atau contoh lain kaum nomaden digital. Yang kerja remote itu ya? Iya, punya paspor negara A, kerja buat perusahaan di negara B, tapi tinggal berbulan-bulan di negara C. Terus identitas budaya sejati mereka apa? Cair banget ya, nggak bisa dikotakin lagi. Dan kecairan budaya ini pasti bikin pusing sistem hukum negara yang kaku. Pas masuk ruang sidang, gimana hakim merespons pergerakan budaya ini? Disinilah muncul argumen pembelaan budaya dalam hukum pidana. Berman nyorotin kasus di Fresno, California. Ini melibatkan imigran suku tertentu yang mempraktikkan tradisi penculikan untuk pernikahan. Oh, marriage by capture itu. Iya. Di struktur budaya asli mereka, itu ritual adat yang sah untuk mulai pernikahan. Tapi pas dilakukan di tanah California, undang-undang pidana sana melihatnya murni sebagai penculikan dan pemerkosaan. Benturan yang sangat frontal ya? Sangat. Ini bukti rumitnya menghakimi berbagai budaya berbeda pakai satu sistem hukum wilayah. Pas orang pindah benua, mereka bawa norma dan hukumnya sendiri yang sering gesekan keras sama hukum tempat baru. Kekacauan ini kompleks banget ya. Kita ngadepin hukum internet, klub berlian, identitas dari mesin cetak, budaya yang nembus perbatasan. Terus pertanyaannya, kita sebagai masyarakat harus apa? Solusinya apa dari Berman? Berman mawarin kerangka berpikir yang elegan. Dia nolak dua ekstrim yang sering dipakai politisi. Pertama, dia nolak teritorialitas berdaulat. Ini yang berlindung di balik perbatasan itu ya? Betul. Sikap nutup mata dan bilang, di sini 100% hukum kita aja yang berlaku. Padahal, realitasnya norma global udah masuk kemana-mana. Ekstrim kedua yang ditolak adalah universalisme. Oh, mimpi bikin satu hukum seragam buat seluruh dunia. Tepat. Berman menolak karena umat manusia itu terlalu beragam. Sejarah nunjukin kalau maksa satu nilai universal itu, ujung-ujungnya jadi tirani. Kelompok kuat nekan yang lemah. Terus, kalau kita nggak bisa bikin tembok isolasi, dan nggak bisa juga nyeragamin dunia, terus kita harus apa dong? Berman nawarin jurisprudensi pluralis kosmopolitan. Istilahnya panjang ya? Iya, tapi intinya ini bukan buku hukum ajaib. Ini adalah mekanisme prosedural. Tujuannya bukan ngilangin tumpang tindih karena itu mustahil. Tujuannya adalah untuk mengelolanya. Jadi kita mengakui dong kalau otoritas hukum yang beda-beda ini emang ada dan sah. Persis. Pendekatan ini dorong pengadilan negara, tribunal internasional, dan institusi lokal untuk berdialog. Cari kompromi sementara. Bikin sistem yang bisa saling komunikasi. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penting buat Anda yang lagi dengerin. Apa yang paling menonjol buat Anda dari pendekatan ini? Karena kalau kita berani buka ruang buat banyak suara, masukin norma lokal dan global, prosesnya memang bakal lebih lambat dan banyak debat. Tapi hasil akhirnya seringkali lebih baik, lebih kreatif, dan dihormati semua pihak. Oke, jadi apa arti dari semua ini? Buat Anda, para pendengar setia kita, Anda sekarang udah dipersenjatai lensa analitis baru. Mulai sekarang, pas Anda baca berita soal sengketa imigrasi, perang tarif, atau ribut-ribut aturan media sosial, Anda nggak akan lagi cuma lihat ini sebagai negara A lawan negara B. Anda udah bisa lihat jaring raksasa di balik layar. Benar? Anda bakal sadar kalau garis batas di peta itu cuma satu dari banyak garis tak terlihat yang ngebentuk realitas hidup Anda. Ada ekosistem besar di mana institusi agama, badan internasional, sampai perusahaan teknologi lagi bernegosiasi hukum. Dan sebelum kita tutup, ada satu benang merah yang pengen saya tarik ke masa depan. Semacam food for thought buat direnungkan. Wah, apa tuh? Tadi kita bahas kalau negara bangsa itu diciptakan sama kapitalisme cetakan, surat kabar yang ngebentuk imajinasi kolektif. Nah, coba aplikasikan lensa itu ke era sekarang. Era media sosial dan algoritma digital. Betul, media cetak kan perlahan digeser sama internet real time dan ekosistem virtual yang sama sekali nggak peduli sama batas fisik. Kalau mesin cetak dulu punya kekuatan buat ngelahirin konsep negara, mungkinkah algoritma dan AI sekarang lagi nyiptain bangsa-bangsa digital tanpa batas? Maksudnya kayak komunitas kripto atau metaverse bakal jadi versi modern dari komunitas yang dibayangkan itu. Persis, sebuah entitas raksasa yang mungkin suatu saat nanti bakal menuntut loyalitas, pajak, dan kepatuhan hukum dari Anda. Yang daya ikatnya mungkin lebih kuat dari hukum negara tempat kaki Anda berpijak sekarang. Wow,
Ngebayangin kita atau anak cucu kita jadi warga negara algoritma itu provokatif dan sejujurnya lumayan nyeremin sih. Tapi ya, waktu yang bakal ngejawab semuanya. Kami berterima kasih banget Anda udah luangin waktu belajar dan mikir kritis bareng kita soal buku yang super penting ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tetap pelihara rasa ingin tahu Anda yang tinggi, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.